Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Semoga kita yang ada di sini baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di hari ini. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, kalian tahu nggak sih materi apa yang akan kita diskusikan untuk hari ini, yang akan kita pelajari untuk hari ini? Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Nah, sebelumnya bisa nih saya izin perkenalan terlebih dahulu. Jadi nama saya Ana Dwi Lestari. Nah, kalian bisa panggil saya Ana atau Dwi atau Lestari, terserah kalian mau panggil apa. Tidak usah lama-lama ya, ayo kita langsung saja ke pembahasan kita, ke pembelajaran kita, ke diskusi kita ya. Nih, akhlak tercela. Nah, mungkin dari teman-teman semua ini bertanya-tanya nih, Kak, apa aja sih yang kita pelajari di materi hari ini? Apa sih yang kita diskusikan di hari ini? Oke, jadi di materi akhlak tercela ini kita akan membahas tentang yang pertama, yakni pengertian akhlak tercela. Kemudian yang kedua, macam-macam sifat dari akhlak tercela. Dan yang terakhir adalah menghindari diri dari akhlak tercela. Oke, lanjut. Kita langsung bahas yang pertama saja, yakni pengertian akhlak tercela. Ayo, siapa nih di antara teman-teman yang tahu apa itu pengertian dari akhlak? Ayo, siapa? Jadi, akhlak itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni al-akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, kemudian akhlak sendiri secara terminologis itu diketahui merupakan peranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, akhlak sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak tercela. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama itu pembahasan kita hari ini yakni akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji ya. Nah, kemudian akhlak sendiri secara terminologis itu diketahui merupakan peranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, akhlak sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak tercela. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama itu pembahasan kita hari ini yakni akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji yaitu akhlak yang Allah sukai dan menjadi keharusan bagi setiap hambanya, bagi setiap muslim untuk memilikinya. Sedangkan akhlak tercela itu adalah akhlak yang Allah benci karena tidak sesuai dengan perintah dan ajaran agama. Nah, di kehidupan saat ini segala bentuk tindakan yang Allah tidak suka itu banyak nih dilakukan oleh manusia, baik disengaja ataupun secara spontan, tidak sengaja. Bahkan ada yang sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian mereka gitu. Kemudian hal ini tuh terjadi karena masih banyak manusia yang tidak menyadari apakah yang dilakukannya itu termasuk dalam perbuatan dosa atau tercela. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pengertian dari akhlak tercela itu. Jadi, pengertian dari akhlak tercela yakni sebagaimana yang tertulis di sini ya, bisa dibaca akhlak mazmumah atau biasa disebut juga akhlak tercela itu didefinisikan sebagai akhlak sebagai segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa merusak iman dan mendatangkan dosa juga dikategorikan sebagai akhlak mazmumah. Jadi akhlak tercela itu segala perbuatan yang tercela, perkataan yang kasar, atau perasaan yang bisa melukai seseorang gitu. Itu bisa termasuk dalam akhlak tercela.
Nah, hal tercela ini sulit untuk akhlak tercela ini lebih ke lebih banyak disukai orang-orang ya. Maksudnya mereka itu sadar atau tidak sadar itu bisa saja melakukan akhlak tercela ini, perbuatan tercela, seperti misalnya kita tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita, walaupun kita nggak tahu perkataan kita, mungkin kita menganggapnya perkataan kita itu biasa saja bagi kita, tapi bagi orang yang kita ajak bicara, orang yang teman kita yang lainnya, orang lain, itu bisa saja perkataan kita itu menyakiti hati mereka. Nah, gitu. Nah, manusia sebagai individu dan makhluk sosial itu tidak bisa berhenti dan berperilaku setiap harinya. Pasti kita selalu bertingkah, mempunyai tingkah apa saja tingkah kita. Perilaku manusia itu dapat berubah-ubah meskipun manusia dapat membuat perencanaan untuk bertindak secara rutin. Jadi misal seperti hari ini aku harus senyum nih ke setiap orang, tapi ternyata ada aja sesuatu yang buat kita kayak bad mood, jadi ekspresi kita itu di hadapan orang lain itu kayak, kenapa sih dia cemburu terus, nggak enakin gitu. Walaupun kita udah rencana kita mau senyum terus nih di depan orang lain gitu. Nah, kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Nah, perilaku seseorang itu bisa saja mencerminkan akhlaknya. Ketika seseorang itu agamanya baik, dia selalu istiqomah dalam kebaikan gitu, jadi bisa dilihat dari perilakunya. Dia selalu bertutur kata dengan sopan, dia selalu membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang itu tidak tahu menahu tentang agama, tentang peraturan agama dan lain sebagainya, nah itu bisa tercerminkan dari perilakunya. Walaupun tidak selalu perilaku itu mencerminkan segalanya, tidak, tapi itu bisa menjadi penilaian dari orang lain terhadap seseorang. Nah, nih ada nih dalil yang membahas tentang akhlak tercela, yakni Quran surat Al-Qasas ayat 37, yang artinya, dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk di sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan atau yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan. Nah, dari sini bahwa orang-orang zalim yang dikatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 37 ini orang yang berperilaku tercela. Nah, ada nih indikator perbuatan yang buruk atau akhlak tercela yang bisa kita ketahui. Yang pertama, perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari setan. Jadi segala perbuatan hawa nafsu yang negatif ya yang datangnya dari setan. Jadi misal kita udah mau sholat nih, udah masuk nih sholat nih, tapi kita lebih milih game online, kayak apalah game online yang bisa buat kita lupa waktu. Nah, itu kan datanya itu dari setan. Udah game aja, nggak usah sholat dulu, waktunya masih panjang gitu. Dan tanpa sadar ternyata waktunya mepet dan malah ketinggalan waktu sholat. Nah, itu termasuk perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari setan. Kemudian indikator perbuatan yang buruk selanjutnya yakni perbuatan yang dimotivasi oleh ajaran tauhid yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu nggak selalu merugikan kita di dunia saja, tetapi kita juga akan dirugikan di akhirat gitu. Kemudian misalnya ini perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat itu seperti menyebar fitnah. Ketika kita dikenal sama orang lain dengan seringnya memfitnah orang lain gitu kan. Nah,
selain rugi di dunia yakni tidak disukai orang lain, tetapi kita juga bakal rugi di akhirat. Bayangkan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu kan. Itu yang kita kenal. Ya emang seseorang udah kita fitnah, misal kita udah memfitnah orang lain dan orang lain itu namanya buruk, kita tidak hanya merasa bersalah di dunia saja, kita tidak hanya merasa dikucilkan di dunia saja, tetapi di akhirat kita bakal mendapatkan balasan. Yang kita ketahui bahwa segala perbuatan itu akan menerima balasan walaupun sebesar sebiji zarah gitu. Nah, indikator selanjutnya yaitu perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu merusak agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Yang selanjutnya, perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian. Selanjutnya, perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya, perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh keserakahan dan nafsu setan. Dan yang terakhir nih, perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan dendam yang tidak berkesudahan. Baik, setelah kita tahu apa saja indikator-indikator dari perbuatan tercela, maka kita bergeser ke macam-macam sifat tercela. Nah, kalian tahu nggak sih macam-macam dari sifat tercela bisa nih disebutkan satu-satu saja. Apa aja coba perbuatan macam-macam dari sifat tercela itu? Oke, sebagaimana yang dibahas, sebagaimana yang tertulis di sini di background ini, bahwa di gambar ini, nah macam-macam sifat tercela itu ada hub al dunya, yakni mencintai dunia. Nah, hub al dunya menurut bahasa itu mencintai dunia, artinya mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, hal yang bersifat duniawi adalah segala sesuatu yang tidak membawa manfaat di akhirat, dan disebut juga dengan dunia haram, di mana tidak digunakan untuk mendukung taat beribadah kepada Allah, sehingga keduniawian itu tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi akhir-akhir ini ya, kita tahu bahwa orang-orang itu lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Tidak hanya orang lain, mungkin kita juga bagian dari mereka gitu, tapi semoga kita bisa disadarkan gitu ya. Nah, orang yang ini mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat itu contohnya orang yang selalu mengejar harta tanpa memikirkan agama. Jadi selalu mengejar harta banyak, mengumpulkan harta, terus tidak mau bersedekah, padahal sedekah itu kan amal yang tidak akan putus, amal jariah, termasuk amal jariah yang tidak akan putus gitu kan sedekah. Tapi kadang orang-orang itu kadang ada nih yang berpikir, alah orang aku udah ngumpulin capek-capek, kenapa harus berbagi gitu kan. Mungkin ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah, itu termasuk dalam mencintai dunia, hub al dunia. Contohnya itu banyak ya zaman sekarang, nggak cuma mengejar harta aja. Contohnya mengejar pendidikan juga, mengejar karir. Orang-orang lebih memilih untuk mengejar karirnya, untuk mengejar pendidikannya dibandingkan mengejar dunia. Jadi misal kalau sudah misal kalau kita sudah belajar, udah fokus belajar. Kadang kan kalau kita fokus belajar itu sulit untuk diganggu ya gitu. Nah, ada nih mungkin sebagian yang ngerasa, alah walaupun udah masuk waktunya sholat nih misal, dan ternyata dia malah, alah bentar deh, aku masih mau ngerjain ini, masih mau belajar ini. Nah, tidak disangka ternyata itu udah lewat waktunya gitu. Nah, itu kan lebih memilih keduniawian ya, padahal kita sholat itu 10 menit itu udah cukup ya kan. Tapi sebagian dari kita itu lebih menyepelekan, kayak membuang waktu gitu. Gak hanya itu,
Jadi misal nih dari teman-teman semua ada yang suka nge-game. Walaupun sebenarnya saya juga nggak suka nge-game juga. Ada nih misal dari teman-teman ada yang suka nge-game, terus udah masuk waktunya sholat nih, udah adzan, yang tadi udah dijadiin contoh ya, udah adzan, dan kalian bentar mau apa, mau nyelesain ini dulu, satu permainan lagi, satu game lagi, ternyata keterusan sampai kelewatan waktu sholat. Nah itu kan emang kehidupan dunia itu kayak lebih nikmat gitu loh, lebih seru, lebih menyenangkan gitulah ya bagi kita gitu. Selanjutnya sifat macam-macam dari sifat tercela yakni ibta al-hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ibta al-hawa berarti sikap menuruti atau mengikuti jeleknya hati yang diharamkan oleh hukum syariat. Itulah orang yang mengikuti hawa maksiat atau hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara. Bisa nih ibta al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa sih kayak kita harus menekan hawa nafsu kita gitu. Nah, ada suatu hadis, bukan hadis sih, perkataan Rasul, iya benar hadis itu, kalau nggak salah itu isinya seperti ini: kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsu, maka tahanlah dengan berpuasa. Nah, jadi salah satu cara untuk menekan hawa nafsu ini dengan berpuasa nih. Contohnya dengan lawan jenis lah ya, antara lawan jenis gitu, antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, mungkin nih di masa-masa remaja ya, udah di masa-masa remaja itu masa-masa yang pengen tahu sesuatu hal yang baru gitu, pengen tahu hal yang enak lah, yang seru lah gitu, kayak apa, rasa keingintahuannya itu lebih besar gitu loh. Nah nih yang remaja-remaja ini itu juga rawan banget untuk hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu nggak cuma tentang perbuatan perbuatan seksual gitu, bukan tidak hanya hawa nafsu tersebut, tapi kayak misal belanja kayak perempuan itu kan lebih suka belanja online atau belanja ke mall atau ke pasar gitu kan. Nah, kalau perempuan tidak bisa menekan hawa nafsunya, maka dia akan belanja di luar kebutuhannya dan menjadi berlebihan. Terus ada juga nih kayak dandan dengan berlebihan, pokoknya pengen terlihat cantik banget di depan orang lain gitu kan. Nah itu kan juga mengikuti hawa nafsu ya kan. Nah gitu, jadi mengikuti jeleknya hati. Nah pada hawa nafsu ini dilarang banget ya oleh syara, karena mudaratnya itu besar gitu loh. Jadi setiap hukum yang ada di Islam itu pasti ada manfaatnya gitu. Kemudian yang selanjutnya nih al-ujub. Nah, ujub menurut bahasa ialah membanggakan diri dalam batin karena merasa dapat terhindar dari siksaan akhirat. Bahkan menganggap wajib dirinya terhindar dari siksa akhirat. Sikap ini termasuk haram hukumnya dan dapat merusak iman. Terlalu membanggakan diri itu nggak baik ya. Kayak kita merasa kita itu paling baik di antara orang lain gitu. Misalnya contohnya, kita ada orang nih yang selalu taat ya beragama, sholatnya baik banget, selalu tepat waktu, selalu di awal waktu, terus sholat sunnahnya Insya Allah jalan terus puasa sunnah ya juga jalan terus, tapi dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Nah, itu bisa merusak iman yang ada dalam hati. Kemudian al-riya, memperlihatkan amalan. Nah, al-riya menurut Kiai Haji Ahmad Rifai
Riya ini menurut bahasa adalah memperlihatkan amalan kebaikannya kepada manusia. Adapun menurut istilah yakni melakukan ibadah dengan tujuan di dalam batinnya karena demi manusia bukan karena Allah. Sulit nih kalau bahas tentang riya. Berat. Ya berat. Kenapa sih kok kita nggak boleh riya? Riya itu bisa menghilangkan menghilangkan pahala ya. Jadi misal ada orang yang hafid Quran, sudah selesai Qurannya, sudah menghafalkan Al-Quran, nah dia tiba-tiba bilang, aku nih udah hafal Al-Quran, aku hafid Al-Quran nih, hafid yang hafalannya mumtaz, kalau dites pasti jalan, itu kan termasuk riya. Sebenarnya kalau kita mau mensyukuri nikmat dengan cara bercerita itu nggak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan. Itu termasuk riya kalau berlebihan. Ya misalnya tahajud, kita tahajud terus selfie nih, bikin story dulu tahajud dulu, itu nggak ada yang ngelarang, tapi kan itu termasuk dalam riya gitu, memperlihatkan amalan. Nah lebih baik itu amalan disembunyikan, tapi ada juga nih amalan yang yang bisa ditunjukkan untuk memberikan semangat orang lain agar beramal beramal juga gitu. Kita bisa saja menjadi kayak contoh nih bagi mereka, tapi tidak boleh berlebihan gitu. Nah selanjutnya macam-macam dari sifat tercela yakni takabur atau sombong. Dalam kitab Ahyan Al-Hawaij, takabur menurut bahasa yakni sombong karena merasa luhur. Adapun menurut makna adalah menetapkan kebijakan pada diri sendiri. Ada sifat baik dan sifat luhur sebab banyak harta atau kepandaiannya atau menganggap dirinya besar dan mulia. Nah kalau riyaan tadi itu memperlihatkan amalan, tapi kalau sombong itu lebih ke merasa bahwa dirinya itu paling lah gitu. Jadi nggak boleh ya kayak kita merasa sombong, kita merasa baik, kita merasa paling benar, kita merasa paling baik di antara orang lain, itu nggak boleh. Ujub tadi nggak boleh. Riya memperlihatkan amal kita juga nggak boleh. Takabur juga itu nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya yakni al-hasad atau dengki. Definisi al-hasad ini diungkapkan dalam kitab riayat al-himmat. Hasad menurut bahasa berarti dengki, sedangkan menurut istilah berarti mengharapkan sinarnya kenikmatan Allah yang berada pada orang Islam seperti kebajikan ilmu, ibadah yang sah dan jujur, harta ataupun yang semisalnya. Dengki nggak boleh ya dengki. Jadi semisal ada orang yang punya sesuatu yang kita tidak punya, nah kita kayak ngerasa apa sih gitu aja, apa sih orang kayak gitu itu apa sih jadi kayak kita nggak suka sama orang yang punya apa yang nggak kita punyai gitu. Itu nggak boleh, itu termasuk hasad atau dengki, nggak boleh. Nah dengki ialah membenci nikmat Tuhan yang telah dianugerahkan kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat orang lain itu terhapus. Maka tidak bergunalah amalan bagi orang dengki, sebab dengki merusak amal kebaikan, sama seperti halnya api memakan kayu. Tahu kan kenapa kita tidak boleh dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain? Nggak boleh. Ingat ya, nggak boleh. Oke? Dan selanjutnya yakni al-sum'ah. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai, sum'ah menurut bahasa adalah diperdengarkan kepada orang lain, ataupun menurut istilah adalah melakukan ibadah dengan benar, lahiriah, ikhlas karena Allah, kemudian diceritakan atau diberitahukan kepada orang lain supaya orang lain memuliakan terhadap dirinya. Ini benar-benar nggak boleh. Jadi menceritakan sesuatu kebaikan dari kita dan agar kita itu diberi dipuji oleh orang lain. Jadi wah dia ini loh rajin sekali ibadahnya gitu. Itu nggak boleh, itu termasuk sum'ah gitu. Ini bagaimana nih? Jadi banyak nih sebenarnya macam-macam perilaku tercela. Ada juga
ada juga ananiah, egois, al-bakyu atau lacur, al-buklu, kikir, dan lain sebagainya. Itu banyak. Tapi kita bisa setidaknya tahu lah ya macam-macam akhlak tercela itu apa aja sih gitu. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu nih apa aja macam-macam sifat tercela, selanjutnya kita akan diskusi belajar tentang bagaimana sih Kak caranya menghindari akhlak tercela itu. Oke, sebagaimana yang sudah dipaparkan di gambar ya. Jadi cara menghindari akhlak tercela itu yang pertama ada sabar. Hidup dengan penuh rasa syukur melatih manusia untuk hidup lebih sabar, yaitu bertahan dengan yang sudah ada dan terus berikhtiar dengan kemampuan yang masih dimiliki. Nah, konsep dari sabar ini ada nih di Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya tetap dalam kesabaran. Di sini kita ada perintah untuk sabar, selalu selalu menasihati agar sabar gitu. Nah, kesabaran manusia dalam menghadapi cobaan hidup akan menguatkan jiwa dan meningkatkan kekuatan mental. Apapun yang manusia hadapi, baik senang maupun susah, bagi orang yang bersabar tidak akan membuat jiwanya tergoncang. Jadi walaupun ada musibah yang sekiranya besar lah ya menurut kita dapat musibah dari Allah, terus kita merasa sabar, ini cobaan. Nah, di balik cobaan ini pasti ada hal yang baik lagi gitu. Nah, kita bisa mencoba sabar dan terus berprasangka baik terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian semua yang berasal dari Allah itu akan kembali kepadanya. Menurut Imam Ghazali, manusia yang sabar itu terdiri atas 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yakni sabar dalam menghadapi cobaan hawa nafsu duniawi, harta benda, nafsu seks, dan keserakahan. Kesabaran ini disebut dengan iffah. Yang pertama itu tadi, sabar dalam menghadapi cobaan hawa nafsu di dunia. Nah, yang kedua adalah kesabaran dalam mengendalikan amarah dan menguasai diri, disebut al-hilm. Kemudian tingkatan yang selanjutnya yakni kesabaran dengan menerima apa adanya. Tabah dalam menghadapi cobaan hidup dan nasib diri dinamakan qanaah. Yang selanjutnya yakni kesabaran dalam menggapai cita-cita, berani menanggung resiko, tidak mudah menyerah, misi yang disebut dengan syaja'ah. Nah, itu sifat dari tingkatan-tingkatan dari sabar menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ini cara untuk menghindari akhlak tercela. Selain dengan bersabar dan bersyukur, menghindari perilaku akhlak tercela dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban manusia kepada Allah dengan baik dan benar. Kewajiban manusia kepada Allah itu bagian rangkaian dari hak dan kewajiban sebagai suatu hal yang wujud ataupun mawujud. Manusia selalu memiliki sifat ketergantungan dan tumpuan pokok dari ketergantungan adalah ketergantungan kepada yang maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha sempurna. Jadi manusia itu selalu bergantung ya kepada Allah. Kita nggak bisa tidak bergantung kepada Allah, karena hakikatnya ya Allah itu yang memberi segalanya bagi manusia gitu, bagi makhluknya, bagi umatnya. Nah, ada nih firman Allah Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia, malah alam semesta dan isinya itu malah yang bergantung kepada Allah. Nah, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat itu tergantung kepada izin dan ridho Allah.
dan dengan itu Allah memberikan ketentuan-ketentuan agar manusia dapat mencapainya. Kewajiban kepada Allah itu pada garis besarnya ada dua, yakni mentauhidkan, yakni tidak memusyrikkan, tidak meyakini bahwa Allah itu ya Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya berilmu dan berakal. Hal lain ini macam cara untuk menghindari hal tercela. Hal lain yang juga dapat menjadi cara bagi manusia dalam menghindari segala tindakan atau akhlak tercela ada dengan ilmu dan akal. Islam mewajibkan kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat, karena orang yang beriman di masyarakat menduduki derajat yang tinggi. Islam adalah agama ilmu dan agama akal, supaya sebelum manusia melakukan sesuatu dapat membandingkan sesuatu tersebut dengan perbandingan agar perbuatannya sesuai dengan kebenaran, keadilan, kemaslahatan, dan kewajiban. Nah, kenapa sih kita kok diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu itu kita bisa berpengetahuan secara luas gitu. Kita bisa tahu nih hukum-hukum atau apa yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu hal ini. Kita bisa berpikir terlebih dahulu gitu, dan nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, Islam menganggap bahwa Islam tidak akan mendapatkan tempat yang baik apabila orang-orang Islam tidak mempunyai pengetahuan yang matang dan pikiran yang sehat. Ketika seseorang mau melakukan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu, itu bisa saja menimbulkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, ada nih firman Allah tentang berilmu dan berakal, yakni Quran surat Ibrahim ayat 52 yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan yang cukup bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan dia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia ada Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kemudian yang terakhir yakni istiqomah. Istiqomah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia mendapatkan anugerah hidayah, istiqomah juga merupakan hal yang membutuhkan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan istiqomah dalam Al-Quran, yaitu tidak merasa takut dan sedih, serta mendapatkan janji berupa kegembiraan dan surga. Insya Allah ya, Insya Allah. Nah, ini ada nih ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang istiqomah, yakni Quran surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nih, orang yang istiqomah ini dapat janjian surga loh, udah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu ayo kita berusaha agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan hal baik gitu. Nah, kita udah diskusi, udah belajar, diskusi bersama lah ya tentang macam-macam dari cara dari menghindari perilaku tercela. Alhamdulillah kita sudah di penghujung materi. Jadi hari ini kita tadi berdiskusi tentang pengertian dari akhlak, kemudian pengertian dari akhlak tercela, terus kita juga tahu nih belajar berdiskusi tentang macam-macam dari akhlak tercela, dan juga bagaimana cara menghindari akhlak tercela. Baik, semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita juga bagi orang lain gitu.
ada nilai positifnya bagi diri kita sendiri, juga ada nilai positifnya juga bagi orang lain. Nah, jadi kita bismillah bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini diskusi kita hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, supaya kita bisa selalu berkumpul bersama, bisa berdiskusi bersama, bisa belajar bersama gitu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pemilihan kalimat dari saya, karena sesungguhnya yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.